hablum minallah, horizontal itu hablum minannas. Bagaimana ketika kita puasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ribet. Gue kalau di rumah kan enak. Bukber di rumah. Oke, kayak bapak-bapak pernah kan saya undang bukber di rumah saya kan? Pernah. Karena fleksibel buat sholat. Gitu. Iya, tapi kalau di gue tuh maksudnya gini, untuk gue kan gue tidak berpuasa ya. Maksudnya kayak tapi gue sangat menunggu-nunggu. Pejabat korupsi. Enggak, gue gak bakalan ngomongin itu. Enggak. 271 triliun. Enggak, itu juga udah bulan puasa loh. Udah gak boleh bahas gitu-gitu. Tahu enggak? Enggak apa-apa lah. Orang gue enggak ngomong siapa-siapa kok. Ini apa nih? Remote TV. Remote TV jangan nanti keganti lagi. Nanti jadi ayo Bu. Pindahin sini. Aduh. Sebelum ini loh. Gimana bapak-bapak puasa lancar gak sih? Alhamdulillah. Jadi udah hari keberapa nih? Tergantung tayangnya. Oh benar. Puasa itu adalah puasa sebulan hari. Sebulan. Betul kan? Betul sebulan. Jadi puasa itu adalah momen di mana kita berkontemplasi diri, menjadi lebih baik. Apa sih Bon? Tiba-tiba ini banget. Untuk jangan percaya. Vertikal dan horizontal, bro. Vertikal itu hablum minallah, horizontal itu hablum minannas. Bagaimana ketika kita puasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Serius banget, Bon. Kalau hablum minannas bagaimana kita menjalin silaturahmi. Kontennya sih benar, cuman karena keluarnya dari dia aja. Gue gak ngerti deh kenapa gitu. Tapi sobat berdua puasa cukup lancar dong. Insyaallah. Gue tuh gak pernah kalah puasa tuh. Gue sih gak mau bilang gue lancar. Gue sih insyaallah. Karena belum tentu nanti. Gue sih insyaallah. Semua tuh tidak ada yang pasti. Gitu. Okay. Udah berapa bukber nih so far? Belum ada. Banyakan gue udah bukber. Gue lebih, menurut gue esensi puasa itu bukan bukber ya. Esensi puasa. Ya kan gue nggak puasa, jadi gue esensi gue bukber. Oh iya, dia tuh festifnya di bukber. Gue tuh nih puasa misalkan mulai tanggal 1 gitu ya. Yeah. Gue tanggal 20 bulan sebelumnya tuh udah blok ini gue. Udah ada blocking. Udah bukber. 20 kan belum puasa. Udah ada blocking. Tanggal 20 belum. 20 Februari bukan. Keren ya. Bukan. Udah punya blockingan gue. Nah, kalau gue pribadi ya, gue kayaknya agak lumayan mengurangi bukber dari puasa tahun lalu. Puasa tahun lalu gue cuma bukber 1 kali sama kantor. Oh, itu juga mau nggak mau ya? Mau sih gue. Maksudnya harus gitu? Enggak harus, tapi gue mau karena. Kenapa harus ada sama kantor? Kenapa sih gue sedih lagi? Enggak, gue ya lu suka nggak percaya gue. Gue sangat menghindari bukber di kafe sebenarnya. Kan tapi restoran maunya. Enggak juga. Di rumah. Di rumah mau. Karena kalau di kafe atau di restoran sholatnya susah. Itu orang mau sholat dibilang aja Pak. Kasih omelin dong. Kalau gitu gue tahu, takut salah. Iya, kesusah sholat itu susah. Maksudnya enggak, sholat aja tuh pakai diumumin gitu loh. Oh ria aja. Gue cuma ngasih tahu ada flexibility yang akhirnya berkurang ketika gue bukber di tempat yang memang tidak fleksibel untuk ibadah. Gitu. Ada musola kan biasanya. Ada, tapi pasti ribet. Jadi ribet. Gue kalau di rumah kan enak. Bukber di rumah. Oke, kayak bapak-bapak pernah kan saya undang bukber di rumah saya kan? Pernah. Karena fleksibel buat sholat. Gitu. Ngerti gak? Ngerti. Udah saya pulang dulu nih. Udah, ya terima kasih. Oke, gitu. Gitu. Iya, tapi kalau di gua tuh maksudnya gini, untuk gua kan gua tidak berpuasa ya. Maksudnya kayak tapi gua sangat menunggu-nunggu. Momen buka puasa. Nunggunya di mana? Di halte. Rumah Bapak. Rumah saya. Serepot dong masih nyiapin sesuatu dong. Nah, itu buat gua karena somehow tuh berbuka puasa kan itu kan seru ya. Maksudnya buat gue seru banget kayak lo nunggu suara beduk. Seru karena Bapak pas nunggu tidak dalam keadaan lapar, Pak. Iya, bedanya di situ. Bapak kan enggak puasa. Benar. Kami puasa kayak aduh, mana maksud gue gitu. Tapi gini, jadi udah enggak over excited ya. Udah Bapak pasti cuma tahu. ketemu, kita tuh pengen ketemu makanan juga, Pak. Bukan saya cuma ketemu teman. Oh, es buah dulu saya makan nih. Es buah dulu enggak boleh lontong nih. Es buah dulu saya itu masih 4:30 kan. Masih lama tuh. Bapak nunggu tuh gitu. Iya, tapi oke, balik lagi maksudnya kayak ngomongin puasa gitu ya. What is your routine sih within your family gitu? Gak makan gak minum. Iya. Yes. Rutin kan? Kita selama puasa rutinitasnya gak makan gak minum. Iya, maksudnya gue tadi kayak apa sih bilangnya kayak ada nggak sih kayak di keluarga lo kayak yang nih gue keluarga gue pokoknya buka puasanya harus pakai menu apa Brandebon. Kok Brandebon sih? Ya apa gitu. Apa Brandebon tuh apa? Ada makanan Manado tapi pakai babi. Kacang merah. Tuh.
Kalau di ini parah. Ini menurut gua udah pelecehan. Enggak gitu. Pelecehan Agatha nih, pelecehan Agatha nih. Enggak. Kalau di Manado Branebon, kalau di Jogja Snerak gitu. Di Babi juga? Magelang enggak pakai Enggak, tadi masih merah. masalahnya dia babi. Kita Enggak, pakai babi. ada kacang merah itu. sup kacang merah. Maksudnya dia nanya, misalnya kalau saya keluarga buka puasa nih bareng, apakah memang harus ada Branebon misalnya? Enggak. Aneh banget. Pakai ada sapi kok. Tapi enggak, konteksnya dia pasti Manado tuh babi. Karena kalau gue pakai babi, Kan enggak puasa. iya makanya udah gue nanya maksudnya kalau ada ini enggak sih? Kalau di keluarga enggak gue pas gue nikah sama istri gue, itu gorengan mesti ada. Itu di keluarga lu ya? Di keluarga gue setelah gue sama istri gue ya, kalau di waktu gue sama bokap gue tuh masih tinggal sama bokap gue, harus ada teh manis. Kalau Bedanya keluarga temen gue itu ada gorengan sama biasanya teh manis. Itu keluarga gue. Keluarga gue juga sih. Yang enggak puasa pun sama. Itu keluarga temen gue tuh. Dia harus ada gorengan sama teh manis. Ya kalau keluarga gue sih, man, my family is often to breakfastingnya itu bener gak bahasa Inggris gue? Enggak. Gua Tapi nunggu tahu nggak, aja. kenapa kalau Jawa Barat Sunda itu tehnya tuh teh tawar, kalau di Jawa Tengah ke situ tuh tehnya teh manis. Emang iya gitu? Enggak, terlalu generalisir mas. Enggak juga. Kebanyakan iya. Ini Kayak enggak so tau riset dari mana. Episode ini kayaknya cukup kontroversial ya. Iya, menurut gue ini terlalu asumsi. Bener. Gak ada data. Data cuma kayak Nih. cuma 1 sampel 2 sampel. Kalau lo datang ke rumah makan yang basis Sunda, makanan Sunda, tehnya teh tawar minumnya. Defaultnya. Nah, tangga tadi Kalau Bukan semua juga gitu, padahal juga teh tawar, padahal. Geser nih. Tadi jadi restoran, tadi keluarga Iya masalahnya. kan, itu kan turun dari kebiasaan di keluarga, jadi ada. Masa turunannya ada di restoran? Di restoran. Di Enggak restoran, juga lah. Kenapa di restoran bilangnya rumah makan, bukan toko makan? Emang Emang ada toko makan? Iya kan, kalau misalnya tuh jualan apa-apa. rumah Padang? Rumah Padang. Bukan dari Jawa Barat, Sumatera Barat. Coba. Ayo coba rumah makan Padang. Restoran Padang dia ngomongnya. Enggak, rumah makan Padang. Gitu. RM Padang bukan restoran Ya makan udah. Padang. Nah, kenapa kalau yang jualan makanan bilangnya rumah makan, bukan toko makan? Lah, gini deh, rumah sakit. Emang sakit? Kan buat nyembuhin orang. Ya, kenapa dibilang rumah sakit, bukan Gua nggak ngerti ini. bukan, Lu mau- bukan enggak. institusi rehabilitasi medis misalnya? Lu berharap kita jawab apa sih, Nu? Gua Kagak. Gak ngerti deh. Gitu. Nggak, tapi memang kalau buka puasa tuh ya ada aja memang khas masing-masing kan. Ya, ini berarti udah dipatahin aja ya, nggak usah dibahas lebih Nggak, lanjut menurut tadi. saya- Ya udah. Kayak Bangke. gitu. Jadi Bangke. kalau di rumah gua misalnya itu nggak ada sesuatu yang memang wajib gitu. Nggak ada sesuatu yang wajib, nggak ada sesuatu yang berpola. Tapi yang wajib ada, misalnya kurma. Istri gua tuh selalu ada kurma. Misalnya kayak kan kalau sunnah Nabi 3 kurma. Oke. Oh iya. Iya. Kok lu gak meragukan Nabi gua nggak sih? tahu, gua nggak tahu. Kok lu meragukan sih? Enggak, gue nanya, gue nggak Oh, tahu. nanya, iya. Jangan gitu banget gue viral. Takut banget deh. Boleh tukar kursi Kurma gitu, itu, Bang. kurma Gitu. itu sunnah apa emang kebiasaan sih? Sebenarnya kan apa yang kita mengikuti kebiasaan Bentar, Nabi jatuhnya sunnah Nabi. sunnah tuh perintahan. Oke. Perintah Nabi. Bukan Dilakukan perintah. dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Gitu. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dosa. Oke. Sholat contohnya. Tapi sholat ada juga yang sunnah, tapi yang wajib ada 5. Belajar agama nih, bagus Kayak nih. kultum nih ya. Iya, ngaji itu sebenarnya jatuhnya sunnah. Gitu, tapi memang sebaiknya dilakukan karena bagus gitu. Oke. Jadi dulu tuh kurma Biasanya itu yang wajib tuh kurma. dan 3 bener loh makannya. Kadang 9. Yang Cuma penting kadang ganjil, gula penting aja, ganjil. gula. Jadi kan sunahnya kali 3 gua. Enggak sih, enggak. Itu mengakali namanya. Tapi biasanya itu. Cuma kalau yang lumayan sering ya misalnya ya air kelapa. Air kelapa. Oh Kelapa iya. gitu. Iya. Kalau gue sih, iya sih, lebih fokus di air putih dulu sih dibanding langsung minum yang manis-manis ya. Betul. Walaupun sebenarnya kayak bilang orang kebanyakan ngomong ya berbukalah dengan yang manis gitu kan. Enggak, itu sebenarnya salah. Hah? Enggak, sebenarnya apa ya? Itu bukan sunnah Nabi sebenarnya. Gue pernah nonton di mana gitu. kalau Itu nggak lebih salah. ini nggak sih? Itu lebih ke marketing kayak aja itu. Enggak, itu bener. Itu marketingnya kok nggak salah ya, entah sosro atau entah apa gitu. Pokoknya sesuatu yang manis gitu. Tapi Jadi emang tapi sorry gue potong. Kan logikanya kurma manis. masuk, Kan logikanya kurma masuk. manis. Logikanya masuk ketika lu puasa lu tuh kekurangan glukosa. Glukosa. Dan soalnya Sampai kalau akhirnya lu buka minum harus ngisi energi pakai yang Betul. manis-manis. Dan lo kan nggak gitu. boleh makan langsung main course kan. Lo Iya. harus kayak makanya kayak lo dengan es buah dulu. Walaupun ada yang langsung main course, ada preferensi masing-masing aja sih sebenarnya. Tapi kan ada yang langsung nasi sebenarnya. Oh ya?
Ada. Tapi kalau puasa kan sebenarnya badan udah ngatur sendiri kan kebutuhan energi dan gulanya tuh. Jadi nggak mesti langsung manis dulu. Gue sebagai makanya itu puasa, makan marketing. Sebagai nggak puasa, gue jam 6 orang buka puasa, gue juga makan dari manis dulu gitu. Maksud gue kayak kalau gue pikir ya that's the way. Sebenarnya logikanya masuk, tapi itu sebenarnya adalah brainwash-nya dari marketing. Nggak, lo nggak boleh bilang brainwash. Lah beneran, karena secara nggak langsung itu kayak memaksa kita mempercayai hal tersebut kalau harus yang manis gitu. Padahal nggak juga. Oke. Tuh. Nah cuma kalau di puasa itu kan kayak misalnya tadi bilang bukber tuh, gue agak lumayan menghindari sebenarnya. Iya, gue penasaran. Oke, gue pengen balik ke situ. Kayak kenapa lo menghindari gitu? Karena buat gue nggak penting. Menurut gue nggak penting. Kalau memang mau ngumpul, sebenarnya nggak harus bukber. Karena kalau bukber, percaya sama gue itu banyak momen bukber yang akhirnya orang-orang ikut bukber itu melewatkan sholat maghrib. Oh, gue nggak tahu tuh ya. Lu menselebrasi kemenangan dari satu kewajiban tapi mengeliminasi satu kewajiban yang lain. Anjir, kok jadi lebih berat ya ngomong kayak begini ya? Gue takut Gue takut. Jangan gitu-gitu nanti viral. Lah itu memang bener. Takut viralnya baik-baik aja. Ditambah kalau misalnya dipotong-potong di TikTok, dipotong-potong bukber viral. Reuni SMA ketemu mantan. Coba. Ya, malah jadi terlalu jauh. Tapi gitu. Ada nggak? Gue yakin ada yang ada, orang tapi kan sekarang jadi sekarang nggak gitu-gitunya banget lah. Itu juga cuma komodifikasi di media aja. Nggak, tapi bener itu ada kejadiannya. Ya, kan? Ada kejadian, tapi nggak setiap bulan nggak ada. Waktu itu lu gimana coba? Gue nggak ada tuh gue kayak gitu-gitu. Ya terima kasih semua. Takut banget. Gue kalau di gue bukber itu undangan konteksnya kantor atau apa, tapi yang bisa bawa keluarga gitu. Gue selalu bawa istri gue. Dulu tuh zaman dari pacaran juga selalu bawa. Sama kantor gue soalnya nggak dibajetin kalau sama keluarga. Beda ya kantornya beda. Gitu gue bawa gitu kan. Ya misalnya tadi konteksnya kayak teman-teman sekolah tuh zaman dulu mau ngumpul tapi packagingnya buka puasa bersama gitu kan. Itu gue bawa. Nah, di zaman pacaran itu gue bawa. Nah, ketika misalnya sama teman-teman sekolah gitu, gue prefernya di halal bihalal. Halal bihalal malah lebih susah lagi ngumpulnya. Halal bihalal tuh yang after puasa, iya. Lebih susah lagi tuh ngumpulnya. Abis lebaran pokoknya. Abis lebaran, oke. Jadi memang biasanya juga yang circle terdekat aja. Kayak ikut itu kan kita halal bihalal jadi di rumah gue kan. Iya. Karena gue ngerasa waktu itu terlalu dipaksain kalau buka bersama. Buka bersama. Apalagi kalau misalnya kalau buka bersama kan sore. Misalnya sore nih terus lu semua harus datang ke rumah gua sore, itu akan ribut sama jalanan, macet. Orang kalau menuju bulan puasa tuh jalanan tuh kayak menuju bulan menjali kayak orang mau perang. Sebenarnya malas gue jadinya. Tapi lo sendiri, sorry, gue potong ini ya. Lo tapi nggak against di bukber ini dong? Enggak, gue sih lebih kayak ke jadwal aja sih. Gitu kan. Kadang-kadang memang lebih nggak ketemu jadwal aja. Bukan karena kayak tadi harus dipisahin. Lebih baik di rumah, lebih baik sama keluarga gitu, lebih baik sama teman dekat, lebih baik bukan ngundang mantan pacar atau segala macam. Enggak sih gitu. Karena gue tuh kenapa gue nanya ini, gue sincere ya gue nanya karena gue menunggu bahkan kalau di gue bukber. Iya, gue menunggu mungkin tadi ya, tapi karena gue suka selebrasinya gitu loh. Buat gue buka berlima. Hah? Bukber. Ya bisa juga. Lu bisa kagak niming gak deh? Nggak bisa susah. Buka bertiga. Ya bisa. Buka berlama-lama gitu. Iya. Ya tapi kalau ya sebenarnya masing-masing sih. Kalau gue gue nggak terlalu suka bukber sih sebenarnya. Kecuali kalau bukber di rumah, gue nggak apa-apa. Udah gitu yang ngundang misalnya orang dekat gitu, gue masih nggak apa. Tapi kalau di kayak kafe itu gitu gue lebih menghindari karena biasanya memang jadi ajang buat nggak semua, tapi akhirnya banyak yang melewatkan sholat maghrib bersama-sama. Gitu. Untuk lo berdua nih, sorry, gue agak patah dikit ya, tapi kayak anak-anak tuh udah puasa full atau setengah hari? Lo? Kalau ngomongin anak tuh ya, hai keluar lagi. Enggak sih, gue nggak percaya. Dia tuh nggak percaya, gue tuh nggak percaya. Nah, gue ini kayak karena di gue ini Ali itu kan gue ada dua, Ali sama Aidin. Aidin belum dong. Aidin masih bayi lah. Masih bayi, belum setahun kan. Kalau Ali itu dari umur 4 tahun dia udah puasa full. Oke, good lah. Kan nangisnya. Kagak. Nggak gini, kayaknya emang udah puasa full. Dianya mau dan dianya ngerasa kuat, ya udah. Gitu. Oh. Udah dari 4 tahun dia full. Gue makanya kayak bangga. Iya, gue karena pengen, maksudnya kayak kan ada teman-teman gue juga kayak. Tapi lu pernah puasa nggak? Nyobain. Ini. Mau nggak puasa tahun ini? Hah? Enggak, tapi full 2 hari berturut-turut. Tapi lu ngikutin sampai sahurnya. Iya, sholat subuhnya. Jangan, gue nggak. Maksudnya gue bercanda, ini bercandain agama kalau kayak gini. Bukan, maksudnya lu ngapain vibes-nya. Nggak ada vibes sholat subuh itu apa? Gue tanya. Lu nggak bisa disapu nih. Balikin si subuh tuh gue pernah ikut apa tuh? Sahur on the road. Sahur on the road beda. Beda. Kan itu masih kegiatan kan. Iya. Sahur juga kegiatan yang memang sahur pun sunnah dan. Maksudnya?
yang dilakukan dapat pahala nggak dilakukan nggak apa-apa. Asalkan lu jadi kuat. lo boleh tidak sahur. Banyak yang nggak sahur ketika memang lu ngerasa kayak anak-anak kantor gue misalnya gitu kan kerja misalnya pelembur, malas harus bangun lagi, jadi dia makan misalnya jam 12 udah Udah 12 tuh 12. gitu. Kalau mau nggak Sahur tuh nggak challenge. harus di jam pagi itu. Nggak. Jadi sahur itu kan ada batasnya. Ada lu misalnya ada namanya imsak, ada namanya subuh. Sebenarnya imsak itu cuma ada di Indonesia. Itu cuma kayak peringatan 10 menit sebelum sholat subuh. Sebenarnya batas lu nggak boleh makan atau minum. Mulai puasanya itu di setelah azan subuh. Azan subuh mengumandang, lu udah harus puasa. 10 menit sebelum itu namanya imsak. Nah imsak itu cuma ada di Indonesia. Peringatan doang, ada kebijakan buffer kita gitu. doang gitu. Buffer udah dulu gitu. Nah, iya biar nggak kekenyangan pas lagi sholat subuh. Betul. Atau malah gue pernah bangun pas imsak. Akhirnya Cuman minum gue kadang minum doang sih kalau Tapi lo kuat sahur. loh ya. Iya. Itu masalah mindset juga bener loh. alis. Iya bener loh. Gitu kan. mindset. Masalah mindset juga bener. Jadi sebenarnya kadang lapar tuh hanya di pikiran dan. Iya. Ya maksudnya gue Lapar nggak tahu. tuh hawa nafsu itu. Iya. Nah sebenarnya itu menarik kalau misalnya Karena gue kalau gue challenge deh, mau nggak? kalau gue tuh lebih gini. Puasa itu kan yang gue tau kayak apa katanya bagus ya buat kesehatan kayak betul. apa gula darah, even istirahat badan even untuk lo yang detoksifikasi yang lah, punya gitu-gitu. GERD katanya juga Betul. fine gitu kan. Coba nggak? Gue pengen coba sebenarnya. 2 hari berturut-turut. Lah modelnya kayak intermittent gitu-gitu sama. Tapi gue 6 jam tuh kebukanya. Ini 12 jam. 12 jam, kadang-kadang lebih. Gimana? Intermittent. Mau nggak 2 challenge 2 hari berturut-turut? Gue coba ya. Bener nih. Tapi lu masih Tapi gue susahnya komit. susah nggak minumnya gue. Bisa. Tapi kan Ali umur 4 tahun Dani. Iya. iya. Coba. Enggak, tapi kalau misalnya lo lebih Nah, kayak gue aus banget ngomong sama lo berdua. Iya, maksudnya lebih kayak ngatur ngeriset metabolism. Sebenarnya minum nggak apa-apa kali. Itu kan gak ada kalorinya. Ya kan dia bukan puasa agama kan. Dari tadi. Gue nggak ngikutin itu kalau intermittent tadi. Main-mainin agama mulu. Intermittent gue ngomongnya dia intermittent. Konteksnya dia kan intermittent. Ya gue ngeri deh ini. Cuman pas momennya di bulan puasa itu Gue tadi. jelas ada isinya ngasih tausiah dikit tadi. Lu kira minum nggak apa-apa nggak makan kalori? Wah kacau lu emang lu. Bukan kalau di konteksnya di dia kalau mau coba itu kayak intermittent. Oke. Puasa lu ibadah makin kenceng nggak? Gue sih sama aja karena gue udah rutin ibadah yang wajib-wajib kayak Tuh, gitu. Coba gue tadi cuma sholat kan Iya ngomongin kan? kan coba lihat lebih riak mana? Gak tahu ayo ikutan. Lebih riak mana coba? Itu kan maksudnya itu kan sehari-hari Bon. Enggak lah kan ada kan nih mungkin Apa gara-gara momen puasa harus ditambahin lebih segala macam lah gitu. ya nggak apa-apa emang kenapa Iya, kan iya, katanya tapi dikali kan 70 katanya. Iya berarti kan yang kebiasaan lo hari-hari aja yang lo jalanin Itu kan gitu default. kan. Iya, terus Nah tambahin nih apa namanya topping-topping lainnya. bumbunya. Iya, misalnya amalan-amalan lain abis yang khusus. sholat, gitu. abis sholat baca Quran dikit misalnya. Ada kajian-kajian tuh ya. Baca Quran lah. Beda ya? So tahu. Ya nggak tahu gue. Minta maaf menurut gua sama umat muslim dah. Ngomong lu udah mulai kelewatan Apa tadi. sih bang? Gue Menurut gua nanya. harus minta maaf. Katanya kan ada kajian kan? Kan salah lagi. Minta maaf menurut gua. Kenapa? Daripada lu nanti diserang nih, kita nggak jadi tayang nih. Enggak apa sih kenapa kan kajian tuh Nah kayak tuh, jangan asal sembarang ngomong kajian. Menurut kultum tuh gua. apa ya? Kajian. Tuh, kultum apa emang coba? Apa 7 menit? Gua nggak Tuh soto ngerti apa 7 menit tuh? Kuliah 7 menit. Mana ada kuliah 7 berapa SKS itu? Oh bukan ya? Minta maaf sama umat muslim minta maaf Minta ya. maaf. Oke, ya udah makanya lain kali jangan sembarangan. Tapi emang apa coba? Gak apa-apa sih sebenarnya. Gila. Takut gue beneran takut loh bang. Takut nangis gue. Emang bangke dia kan. Udah kayak udah abis itu udah. Itu tuh tadi tuh gue juga enggak tuh arahnya kemana. Emang bangke banget dia orang. Udah kayak Iya kan? gue sampai nggak abis itu nggak mau nanya lagi. Gue denger aja. Lu pernah gak batal? Gue trauma. Sengaja. Nah kita berdua dulu, SD. SD lu iya SD. Kalau udah mulai ini udah enggak, udah kayak Udah sama aja gue sekarang. udah kayak by default aja gitu. Kayak emang udah harus dilakuin gitu. Pernah gak lu diajakin temen lu?
Enggak, lingkungan gue bagus dulu. Bagus. Alhamdulillah. Maksudnya, pernah nggak ngajakin orang buat batal? Enggak. Tapi nggak pernah. Enggak boleh. Tapi lu nggak pernah nyobain puasa sama sekali? Belum pernah. Mau nyobain ya tahun ini ya? Gue jujur gue penasaran pengen Oke, coba. tapi bener sampai sahur sampai buka tuh. Jadi kalau bisa pas sahurnya itu, buker, Bon. pas bukber. Ih, minta maaf lu, buker apa? Lah, buka keran. iya. Kalau mau wudu kan mesti Minta buka keran. maaf lo. Buka keran kalau mau wudu buka keran. Coba. Ya salah lagi gue. Maksud lu gue nggak boleh wudu? Tuh. Orang kok dilarang-larang sholat. Terima kasih semuanya. Tapi lu nyobain pas bukber dan jadi lu ngerasa vibe puasanya. Gue tuh mungkin sahurnya itu yang gue kayak harus bangun subuh dan untuk Ya kenapa sih emang bangun subuh? ya gue pengalaman gue tuh bangun subuh tuh kayak asam lambung gue naik gitu loh, Bon. Jadi gue kayak bangun dan susah bangun pagi gue susah. Bisa dan. Ya tapi gue mau coba. Semua tuh Apa itu? totok Chipset. alis lagi. Chipset. Itu ya. Waduh. Nih, di puasa tuh kan sebenarnya agak lumayan ini juga ya. Gini dari tadi capek mulu nanya, gue mulu nanya. Ya. Agak ini gue mau serius nih, tolong dong. Gangguin orang ibadah mulu deh lo. Nah, puasa itu kan sebenarnya nggak cuma nahan makan minum doang kan. Nahan tuh hawa nafsu. Kadang itu yang kata buat orang tuh lebih susah. Baik hawa nafsu yang bentuknya marah, emosi, ataupun hawa nafsu yang bentuknya birahi. Wow. Beneran. Kalau di gue emang nggak sempet lu birahi itu karena karena lapar vibes-nya gitu. juga nggak mendukung sebenarnya Iya. kan. Lapar juga. Nah, terus yang emosi marah-marah gitu kalau misalnya lagi di jalan itu karena suka nggak tahan tuh. Cuma kan kita nggak tahu ya batasan batalnya tuh ketika kita lagi emosi tuh gimana sih? Apakah marah sekali tuh batal lagi gue minum gitu apa gimana ya? Nggak ada bisa jawab ya. Nih gue nggak tahu kalau gue. Sebenarnya Menurut ini lu aja dah. bukan Menurut lu gimana? Batal nggak kalau dia marah gitu? batal. Kan gue nggak tahu regulasinya, maksudnya kayak regulasinya. Gila, agama dianggap sama undang-undang nggak boleh gitu. Aturan ya kan gue banget sih lu. nggak tahu. Maksud gue kan gue nggak tahu kayak tadi lo sampai di titik mana nih dibilang oh ini lo marah dan lo batal gitu. Kan gue nggak tahu. Kalau yang gue tahu itu lebih kayak ngurangin apa namanya pahalanya atau esensi puasanya Sampai gitu habis kan. nanti. Jadi Ya, akhirnya kalau lu misalnya cuma dapat puasa tapi nggak dapat pahalanya nah gitu. itu juga ngukurnya kan juga agak membingungkan tuh. Di menurut lu agama pengetahuan gue yang secetek ini ya. Oke. Tuh, Terus nggak keluar usah tuh berpendapat, gue. nggak usah berpendapat. Kalau cetek berpendapat kan jadi ngeri ya. Gue baru mau berasumsi gue. Asumsi lo apa emang? Kalau asumsi gue, maksudnya kayak gini. Selama misalkan lo marah nih gitu. Tapi kalau lo kayak lo aware abis itu, wah gue udah too much nih gitu. Mungkin itu kayak lo bisa redo. Gua ngejudge orang Islam lo ya. Menurut gua lu terlalu ngejudge orang-orang Muslim. Udah mau diam aja Pun. Gak boleh. Gila. Apalagi lu ini yang ilmu cetek aja nggak berani. Lu yang ibaratnya bukan Kan lo orang nanya. Islam. Kan lo nanya. Menurut gua parah sih, parah. Menurut gua lu harus klarifikasi di satu momen untuk kasih tahu ke. Udah Pun nggak mau Tapi ini juga sih Gua nggak memang. seberapa klarifikasi. Iya, tapi momen puasa tuh karena setelah gue punya anak ya, itu juga kayak ada something yang harus lo jaga juga sih. Misalnya ada kayak tadi tuh emosi dan segala macam gitu kan. Well, even lo ke-trigger kerjaan dan segala macam. Terus beberapa perusahaan juga nerapin work from home tuh waktu zaman. Oh ya? Karena khusus puasa. Kalau tempat gue Emang mau ada work iya? from home. Tempat lo enggak Pas ya? zaman Gus Dur. Enggak Kan tahu zaman ya. Gus Dur diliburin tuh sekolah. Oh, iya. Kerja sih enggak. Oh ya? Kerja sih enggak. Iya. Lah sempat. Gue nggak tahu. Gue lupa. Dia sebulan penuh ya, sebulan penuh waktu itu ya. Coba emang nih orang. Kalau yang sekarang seminggu pertama libur, terus 2 minggu. Emang rencananya gitu ya? Iya 2 minggu. Itu yang buat anak bisa. sekolah doang kan? Iya. Terus minggu terakhir libur lagi. Nah, gitu. Gue no komennya takut Nih, pas puasa, lo harus menunjukkan lu juga ahli ibadah nggak ke anak-anak lo? Kalau gue nggak mesti puasa karena itu kayak Astagfirullahaladzim, parah banget. nggak mesti pas bulan puasa. Ya. Emang gaslight kan, gaslight. Parah. Tapi lu juga tadi, gitu lu tadi. Nggak mesti tadi refleks lu gitu Maksudnya ya. nggak mesti bulan puasa, gitu kan. Enggak, gue tuh gini. Wah, gue ames ya bener juga poinnya Enggak, dia. tadi enggak, tadi lebih ke kaget, bukannya menyetujui lu ya. Pak produser sih kan biasa kayak itu. Tapi Bukannya sih Pak takut pro. banget. Tapi maksudnya gimana? Nggak mesti bulan puasa, gitu. Kayak misalnya kan, gue udah nyontohin kayak Ikro. sholat 5 waktu ini kayak gitu-gitu gue udah contohin gitu Terus? kan. Pas bulan puasa kan ditambahin lo puasa Ramadannya kan yang seharian penuh, model-model kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ayah. Enggak, gue manggilnya papi. Oh, Enggak, ya. papi. Iya. Papi,
doa ini apa sih gitu? Doa ini. Doa apa gitu misalnya doa kalau kita lagi masuk kamar mandi misalnya. Aha. Lu kan dianggap sebagai orang yang serba tahu sama anak lu. Terus lu gimana? Itu kebetulan anak gue kan udah masuk kayak ngaji ya. Ngaji. Dia tahu sendiri. Mereka udah dipelajarin di situ. Malah lu yang dikasih tahu. Enggak, gue udah tahu, cuman kan kadang-kadang baca masuk kamar mandi. Iya. Masuk kamar mandi betul. Bro, di Islam itu banyak kegiatan yang kita bisa diawali dengan doa dan itu bagus. Oh, iya Nah, katanya kan tadi dia udah tahu duluan masuk kamar mandi. Coba gimana? Gue lupa loh. Udah jarang dipakai. Gue ikutan takut. Gitu dia. Tapi lu ngerasa lu bisa semua hal nggak? Enggak sih. Contohnya yang nggak bisa apa? Doa masuk kamar mandi. Gue tiba-tiba blank doa masuk kamar mandi. Doa makan gue bisa. Doa makan coba apa? Allahumma barik lana. Terus bima razaqtana. Terus makina azabana. Terus sampai ketawa banget, sampai ketawa dia nimbrung ngobrol. Dia nggak tahu. Diam aja. Baru gitu. Sama doa tidur. Apa? Ini kalau versi anak gue ya. Bismika Allahumma barik lana fima razaqtana tuh. Suka ketukar-tukar. Kok lu main-mainin gitu sih? Bukan, kan kalau anak lu masih belajar sama anak kecil. Lu. Itu udah tahu, tadi udah diterusin. Lo gaslight ya, Boni. Gue cuma nanya doang. Ini kan dia anaknya belajar. Ini kan dia sebagai bapak. Enggak, ini gue lagi nyontohin kalau sama anak-anak. Kalau orang tua gimana? Orang tua kan gak perlu diajarin dia rasanya lagi dia lah. Kayak gue kayak zaman kecil tuh main teng-tengan nih. Lo berdua dari tadi gaslight. Iya, tapi emang gue ngerasa ada kekurangan sih di gue kalau sama anak-anak ya. Kalau misalnya yang wajib-wajib tuh kayak udah berjalan rutin aja gitu. Kayak misalnya contohnya kayak baca Al-Qur'annya kayak gitu-gitu tuh. Itu gue jarang lakuin. Denzel udah sampai Quran. Denzel masih Ikro 3. Dan dia maju-maju sampai sekarang. Kenapa lu begitu? Enggak pengen nanya Ikro tuh apa? Ini. Jadi ada Gue enggak tahu, jadi gue nanya. Kan Al-Qur'an. Sincere nih gue. Al-Qur'an itu kan kayak tulisannya full bahasa Arab gitu, kayak tulisan Arab yang nyambung. Ikro ini adalah pre Al-Qur'an. Jadi ada Iqra 1 tuh paling gampang. Cuma satu huruf. Maksudnya belajar bahasa Arab. Pelajari huruf. Nanti ketika di Al-Qur'an kan nyambung tuh. Huruf-huruf nyambung jadi sebuah kata-kata dan kalimat. Sampai 6.666 ayat. Ilmu tuh dari gue tuh. Tuh, terus apa namanya di Iqra ini di level 1 sampai 6. Gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 1 paling gampang, ntar lama-lama tambah susah gitu. Nah ketika udah ngerasa lancar di Iqra, lu bisa masuk ke Al-Qur'an, baca Al-Qur'an gitu. Oke, gue persiapannya. Gue cuma ngasih iya gue nunggu ntar lagi jawab gue di gaslight sama lo. Enggak, masa lagi puasa-puasa gini gaslight nggak boleh. Tadi banyak banget tuh. Mana tuh fitnah, lu fitnah orang puasa pahalanya dosanya gede. Cuman karena ada kekurangan gue di situ gitu kan, jadi gue nyalurin anak tuh ke ya tadi ya komunitas-komunitas yang bisa maksudnya? Itu misal gue ada terbatas kalau bisa gue ngajarin baca Quran. Bukan gak lancar baca Quran, apa ya, belajar ngaji baca Al-Quran ya. Itu dari gue gitu. Tapi sebenarnya banyak tahu gitu. Lu sekarang gue ketemu sama orang yang dia juga belum bisa baca Quran padahal udah umur gede segini gitu. Kan mungkin bisa jadi orang tuanya sibuk dan orang tuanya nggak menempatkan dia ke sekolah Quran atau sekolah ngaji gitu misalnya, ke TPA gitu kan ada tuh. Nah akhirnya sampai tua nggak bisa gitu ada, dan menurut gue tuh jadi kayak sebuah kerugian. Karena apa? Gue kan waktu itu lumayan beberapa kali ngajarin Ali kan, walaupun full banyak itu sama Dinda, sama istri gue. Itu ternyata kayak punya momen tersendiri gitu kalau harus ngajarin anak ngaji tahu. Oh kayak lo punya quality time lah. Iya, karena menurut gue salah satu kewajiban orang tua yang muslim ya, itu ngajarin ngaji atau ngajarin beribadah untuk mengenalkan dia sosok Tuhannya tuh seperti apa. Kayak lo sekalian transfer value kan sebenarnya. Transfer value. Iya kan betul kan? Iya benar. Iya. Itu gue diem aja, gue nggak gaslight. Gue kayak takut diserang gitu sih. Gue itu. Iya itu sih. Ya gue ngakuin itu kekurangan gue gitu kan. Makanya gue butuh bantuan yang tadi di komunitas yang ada dekat rumah tuh untuk bisa bantu gue. Oke, per jam 200 gitu. Enggak. Ntar Denzel manggil gue papi. Enggak lah, dia tahu. Kayak gitu. Ya model-model kayak gitu sih. Gitu. Tapi lo mengurangi kegiatan nggak kalau bulan puasa? Kalau puasa enggak. Gue gak ngurangin kegiatan. Khususnya yang berhubungan kantor bisa pulang cepet. Tempat gue enggak. Oh lo enggak. Nah gue justru ketika walaupun pulang cepet, gue kayaknya nunggu sampai
sampai selesai. Bisa karena bakalan macet banget kalau gue pulang ketika Oke, jam iya. kantor. Dan lo akan berbuka puasa di mobil biasanya. Kalau gue pulang gitu. Kalau gue stay dulu di kantor, Ya lo bisa buka puasa di kantor. Betul, buka puasa di kantor. Tapi yang biasa kan puasa-puasa awal most likely semua mau buka puasa di rumah dong biasanya kan. Biasanya malah bisa jadi beberapa kantor tuh meliburkan. Oke. Itu supaya lo bisa. diliburin bukan lagi ke WFH gitu. Ya kantor gue sih masih ada WFH-nya ya. 2-3 kan. Oke. 2 kantor, 3 di rumah. Oh iya? Bukan oke. Tapi gue seringnya malah ngantor karena banyak yang memang harus datang meeting langsung gitu dan lebih fokus aja gitu. Iya. Iya betul ya. Puasa tuh juga ngilangin fokus tuh sebenarnya. Bisa. Apalagi kalau lo di rumah. Kenapa emang? Iya, biasanya gini, anak lo juga kan butuh ada support dan segala macam. Kadang-kadang tuh ada aja gitu yang butuh di support pas lagi momen lo puasa, lo sambil kerja, lo sambil support urusan rumah gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, justru itu kayaknya waktu akan lebih terasa lebih lambat kalau lu puasa di rumah. Iya. Karena lo ngapa-ngapain kan maksudnya kayak. Bukan gak ngapa-ngapain juga. Tuh, terlalu gaslighting, Mas. Itu terlalu fitnah, Kan lo terlalu WFH. gaslighting. Itu. Gile. Cuman berasanya lebih lama lagi. Mohon maaf semuanya. Soalnya kalau Saya lo- jangan sampai marah terus saya Enggak. batal kalau Kenapa saya dia marah. sering keluar? Kenapa dia sering keluar rumah gitu kan? Iya. Kasih tahu no. Iya, karena tahu dia keluar rumah. Iya kan Tuh, dia bilang marah-marah dia lebih tuh. seneng ke kantor, even dia WFH gitu. Sering. Lebih sering ke kantor. Kalau walaupun- seneng tuh kata sifat tuh. Oh, iya, lebih sering seneng ke kantor. Jujur gue udah gak connect nih. Gue udah takut dia klarifikasi. Iya, Daripada daripada gitu. itu. Gue lebih sering ke kantor karena karena ya itu biar kewajiban-kewajiban yang harusnya di rumah itu dia tergugurkan secara otomatis, jadi dia bisa fokus Astagfirullah. kantor. Tuh fitnah Gitu. lagi. Gak tau lah gaslight semuanya. Ana zofatu minal iman. Enggak, itu kayaknya beda gitu. Itu kebersihan sebagian dari iman. Kan makanya kebersihan pikiran termasuk. Coba sebutin apa? Kayak gitu-gitu lu tau nggak? Apaan? Innallaha Nah, mahasobirin. itu tuh, Apa? Allah berserta orang-orang yang sabar. Tuh. Gak tau juga apa gue. Ya gue kasih tahu doang Iya. tuh. Gue kayak oh iya. Terus Iya. lakum dinukum waliyadin. Ini apa ya artinya? Gue lebih ke sakinah mawadah warohmah. Bagiku Itu bukan- agamaku, itu bukan bagimu buat orang nikahan. agamamu. Itu Iya. buat nikah juga. Itu ada artinya juga sakinah mawadah warohmah. Apa coba? Ya lu dong, lu yang jelasin. Lu tahu gak tapi Ya, lu aja ya- yang jelasin. Itu tuh yang disingkat samawa kan? betul. Iya. Orang Indonesia saking malusnya sampai samawa. Gitu. Apa sih? Kalau nggak salah tuh sakinah tuh saling menyayangi. Gue boleh Apa lu ini ngomong? agak out of topic. Ada 2 ucapan yang gue Apa? sampai sekarang ini gue sincere gue nggak kayak samawa. Oke gue tahu tuh. Nah. Kalau milad tuh apa sih milad? Ulang Milad. tahun. Ulang tahun. Milad itu kayak merayakan ulang tahun. Bukan merayakan hari lahir. Oh. Milad. Itu emang Kalau term miladung karohmah itu apa? Itu ada artinya. Semoga harimu menyeluruh. Kan? Wah, lu gak bisa tuh. Gue enggak, makanya gue berhenti. Gue takut Tuh kan? salah gitu. ini gue berterima kasih sekali loh. Maksudnya ini Ada lagi nggak? Siapa tahu gue bisa tahu. Gue bisa kasih tahu. terlalu banyak lu, nih. Lu kan penasaran pasti sama yang berbau Islam ini. Apa coba? Ya karena kan again ya tadi Kita nggak teroris, jangan asal ngomong. Enggak, Jangan asal kayak ngomong. gitu. Kita Gila, bukan gila, agama gila. teroris. Gue nggak bilang Tolong. gitu Bon. Tadi Gila gua- nih bocah liar banget ya. Parah banget, parah banget. Siapa ada yang mau ditanya? Bu, udah lagi? kita udahan ya Bon. Dengan ini episode terakhir ayo Pak. Besok ke ayo Bu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat puasa. Takut.